Tower 14 kebakaran pada Rabu petang. Api dengan cepat melahap bangunan berlantai 4 yang merupakan tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi di IKN. Saat terjadi kebakaran, gedung sedang kosong karena para pekerja masih berada di lokasi proyek. Tidak lama setelah api berkobar, mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi dalam waktu singkat untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. HPK kebakaran, HPK 1 kebakaran, HPK 1 kebakaran. Hunian pekerja konstruksi 1 Tower 14 Ibu Kota Nusantara di sebagian lantai 2 serta di lantai 3 dan 4. Jam 19 WITA, seluruh kebakaran sudah berhasil diatasi oleh petugas kami, didukung bersama aparat pemadaman kebakaran terkait. Para pekerja di hunian terdampak tersebut sudah didata dengan lengkap. Berdasarkan data sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Masih soal peristiwa kebakaran, saudara, sebuah bus hangus terbakar di Jalan Tol Batang, Semarang, Kendal, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari bagian ban yang pecah saat melaju. Berlian Jaya, Lur. Bus dari PO Berlian Jaya bernomor polisi K1425BL tujuan Jakarta Gerobokan terbakar hebat hingga menghanguskan seluruh badan bus. Kebakaran bermula ketika bus yang melaju dari Jakarta mengalami pecah ban pada bagian kiri belakang. Kondisi tersebut diduga menyebabkan gesekan yang mengakibatkan ban mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena penumpang bisa menyelamatkan diri. Ditemukan bahwa memang itu bukanlah sebuah kecelakaan ya, tetapi akibat adanya ban yang pecah, kemudian terjadi gesekan sehingga mengakibatkan kebakaran gitu. Dari supir dan krunya sendiri sempat mengupayakan untuk memadamkan menggunakan apar, tapi karena api sudah terlalu besar, akhirnya seluruh penumpang beserta supir dan kru dievakuasi menggunakan bis selanjutnya. Sebuah ambulans yang tengah membawa pasien terguling di Jalan Raya Cisaat, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ambulans terguling usai menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Dalam video amatir warga terlihat mobil ambulans terguling usai menabrak sepeda motor dari arah berlawanan di Jalan Raya Cisaat, Cibadak, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi pasien dan penumpang dari dalam ambulans. Pengendara sepeda motor langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara pasien dan penumpang langsung dipindahkan ke ambulans lain. Pasien dari Cantayan ke sini yang patah. Saya sering sadar semuanya nyala. Ada angkot sebelah kanan, kasih jalan, saya masuk kanan. Di sebelah ada angkot sebelah utara, ada angkot. Saya lanjut aman. Nah, belakang angkot ada motor. Masuk sana saya buang. Ya, angkotnya motornya nabrak ambulans. Gitu. Jadi saya buang kiri, langsung balik. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang pria berpakaian provos Polri nyaris diamuk warga setelah diduga mengancam pengendara motor dengan senjata di Goa, Sulawesi Selatan. Pria yang mengaku polisi tersebut bahkan memperlihatkan pistol miliknya yang ternyata hanya korek api. Seorang pria yang memakai kaos provos Polri ini dikepung oleh warga usai cekcok dengan pengendara motor. Cekcok terjadi karena pelaku memaki pengendara motor yang melintas. Pria berpakaian provos tersebut mengancam warga dengan benda mirip senjata api. Warga yang khawatir lalu melaporkannya ke polisi. Tak berselang lama, polisi tiba di tempat kejadian dan langsung mengamankan pria tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa, ternyata senjata tersebut hanyalah korek api. Setelah kami amankan, kami bawa ke kantor. Senjata ini kami periksa
dan ternyata benda yang menyerupai senjata api tersebut adalah senjata mainan atau yang biasa digunakan sebagai korek api. Namun karena tidak adanya laporan warga yang menjadi korban, pelaku akhirnya dipulangkan serta dikenakan wajib lapor. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, gempa di kawasan Sumeneb, Madura, Jawa Timur berdampak pada reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Qozini Buduran, Sidoarjo. Basarnas bilang di titik lokasi korban terjadi penurunan beban dan jarak runtuhan dengan lantai dari 15 menjadi 10 cm. Gempa yang berdampak pada bangunan ponpes membuat tekanan beban sangat tinggi dan ruangan di bawah reruntuhan semakin sempit. Akibatnya dari 7 titik korban yang sebelumnya masih responsif pada Selasa malam, pada Rabu pagi hanya 6 titik korban yang masih responsif. Upaya pencarian dan penyelamatan korban kini juga dilakukan dengan membuat parit dengan diameter 70 cm di bawah reruntuhan bangunan. Dari kegempaan semalam, dari A1 terjadi penurunan posisi beban yang tadinya sekitar 15 cm di tempat korban, diukur tadi sudah turun menjadi 10 cm. Makanya yang berespon dari 7 menjadi 6. Pak, yang 7 yang responsif tadi komunikasi performa pagi tadi yang responsif. pagi tadi. Listiani, perempuan asal Surabaya ini merupakan salah satu dari ratusan keluarga wali santri yang masih bertahan di posko SAR di Pondok Pesantren Al-Qozini, Sidoarjo. Listiani bersama keluarganya masih dibayangi rasa cemas lantaran sang keponakan Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas belum ditemukan. Ya banyak yang belum ketemu, Pak. Banyak. Kalau ibu sendiri menunggu siapa? Raffi. Itu siapanya ibu? Ponakan saya. Sudah berapa lama di Ponpes? Saya. Keponakannya? Oh, baru 2 bulan. Kalau ibu sendiri sudah menunggu berapa lama di sini? Dari kemarin, tapi kan pulang terus kesini lagi. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantyo menyatakan total 108 orang yang terevakuasi sejak hari pertama kejadian, dengan rincian 18 orang dievakuasi oleh tim SAR dan 90 orang dievakuasi mandiri. Sementara tercatat ada 5 korban yang meninggal dunia. Berantai kita kebut juga, akhirnya pada pukul 20.22 korban ke-18 berhasil kita evakuasi atas nama RSI dalam kondisi selamat namun membutuhkan penanganan khusus terkait yang bersangkutan oleh tim medis dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo juga, kemungkinan ada fraktur. Jadi dengan demikian pada hari ini kita telah berhasil mengevakuasi 7 korban dengan rincian 5 selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Hingga Rabu malam masih ada 64 orang yang belum ditemukan pasca robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qozini. Tim SAR gabungan pun masih melakukan pencarian dan evakuasi korban yang berada di dalam reruntuhan bangunan. Nyoman Deni, Misbahul Munir, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Satgas Penanganan Cesium 137 memperketat pengendalian kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dengan status kejadian khusus cemaran radiasi. Saat ini, Saudara, tim Satgas masih melakukan langkah dekontaminasi di titik-titik paparan radiasi. Tim Satgas Cesium 137 memutuskan kawasan industri modern Cikande berstatus kejadian khusus cemaran radiasi. Seluruh aktivitas keluar masuk kawasan berada di bawah kontrol Satgas dan akan dideteksi melalui
Radiation Portal Monitoring atau RPM. Hal ini dilakukan sambil menunggu pemasangan detektor milik Polri, Bapeten, dan juga BRIN. Sementara itu, Saudara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan material yang terindikasi terpapar tidak diizinkan keluar sebelum melalui dekontaminasi. Bila alat indikator mendeteksi cemaran cesium 137, maka akan dilakukan grounding dan dekontaminasi sebelum keluar kawasan. Saat ini, Saudara, Satgas telah memetakan ada 10 titik pancaran radiasi dengan intensitas berbeda. 2 lokasi sudah didekontaminasi, sementara masih ada 8 titik lainnya yang masih dalam tahap inventarisasi detail sebelum penanganan lanjutan. Statusnya adalah status kejadian khusus cemaran radiasi. Jadi mulai hari ini semua kegiatan ada di dalam kontrol dari tim Satgas penanganan radiasi cesium 137. Alat indikator kita itu tersinyalir mengandung cemaran 137 akan dilakukan di-grounded, kemudian dilakukan dekontaminasi. Sementara itu, Saudara, sebelumnya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan udang beku yang ditolak Amerika Serikat lantaran terkontaminasi material radioaktif cesium 137 masih aman untuk dikonsumsi. Zulhas menyebut hal ini lantaran kandungan radioaktif yang ada di dalam udang yang dikirim oleh PT BMS berada di bawah ambang baku yang ditetapkan pemerintah Indonesia, yakni 500. Di atas ambang baku, ya, kita juga punya standar 500, ya. Kalau Amerika itu 1.200, kita 500. Nah, ternyata yang sudah kembali ada beberapa yang hanya 0 berapa? Minimum Pak. 68. Jadi yang itu jelas silahkan boleh dimakan, ya. Nah, kita 500, ini 68. Tapi kalau yang di atas 500 kita musnahkan. Kembali terulang, lebih dari 100 siswa keracunan MBG pada Rabu 1 Oktober. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status kejadian luar biasa. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kilang minyak Pertamina di Dumai, Riau meledak pada Rabu malam. Suara ledakan membuat warga panik. Dari video yang direkam oleh warga saat kilang minyak Pertamina meledak pada Rabu pukul 9 malam, warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut warga sekitar, ledakan sempat terdengar suara dentuman yang keras hingga meresahkan. Kebakaran berhasil dipadamkan pada pukul 23.20 waktu Indonesia bagian Barat setelah tim mengerahkan ada 8 unit mobil pemadam milik kilang ditambah 1 unit damkar Kota Dumai dan juga 1 unit dari Pertamina Petra Niaga Region Sumbagut. Proses investigasi tengah dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya ledakan kilang minyak Pertamina Dumai. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Tim tanggap darurat kilang Pertamina Dumai telah berhasil mengatasi kejadian di salah satu unit operasional berkat gerak cepat dan koordinasi yang solid. Situasi kini telah berada dalam kondisi aman dan berhasil terkendali pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dan begitu terdeteksi, tim penanggulangan keadaan darurat langsung melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur keselamatan dan penanganan dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak meluas ke area lain dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka.
Kita beralih ke informasi lain, saudara. Keracunan menu makan bergizi gratis kembali terjadi. Ratusan siswa di Garut, Jawa Barat mengeluhkan mual dan pusing usai menyantap menu MBG di sekolah mereka pada Selasa siang. Dan Rabu 1 Oktober, saudara, pemerintah Kabupaten Garut langsung menetapkan status kejadian luar biasa. Ratusan siswa dari 4 sekolah di Kadung Ora, Garut, Jawa Barat mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari menu makan bergizi gratis pada Selasa pagi. Para siswa mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut. Tak hanya siswa, seorang penjaga sekolah juga mengeluh mual, pusing, dan lemas usai menyantap menu MBG di salah satu sekolah. Apa aja? Nggak ada jatah sebenarnya, tapi antisipasi, terus anak banyak juga yang nggak sekolah. Nah, jadi saya tester dulu. Nah, terus udah tester dibagikan ke anak, diminum. Jam 12 datang makan nasi. Usai kejadian ini, pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB atas kasus keracunan itu. Bupati Garut meminta pejabat daerah segera mendata siswa dan warga lainnya yang mengalami gejala keracunan agar segera mungkin mendapatkan perawatan. Kita putuskan bahwa Garut pada kondisi luar biasa. Jadi kita sekarang dorong supaya SPPG berkomunikasi dengan dinas kesehatan kita untuk berintens terkait dengan keamanan. Pemerintah setempat terus memantau kasus keracunan MBG ini. Rapat koordinasi dengan sejumlah pihak telah dilakukan agar korban bisa ditangani dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan akan memaksimalkan unit kesehatan sekolah di tiap sekolah untuk mengawasi makanan bergizi gratis yang disalurkan kepada siswa. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan saat mengikuti rapat kerja bersama dengan Badan Gizi Nasional, BPOM, dan Komisi 9 DPR RI pada Rabu siang. Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, salah satu bentuk antisipasi terjadinya keracunan usai menyantap MBG adalah dengan adanya pengawasan dari pihak sekolah. Langkah tersebut bisa dimaksimalkan melalui keterlibatan UKS sebagai salah satu pengawas. Ia menambahkan sudah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, termasuk berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pelibatan lini sekolah. Nantinya, Saudara, UKS di tiap sekolah akan ditugaskan mengecek makanan yang masuk ke sekolah. Jika makanan terindikasi tidak layak, maka tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Satu lagi ini tadi udah sama Bapak. Di halaman selanjutnya, ini yang kita kerjasamakan dengan upaya kesehatan sekolah dengan Menteri Dikdasmen. Kita minta tolong, dulu UKS itu hanya pendidikan dan pembinaan. Nah sekarang kita selipin tuh pelayanan kesehatan, bantulah. Itu kan guru-guru datang nanti bisa lihat juga ininya makanannya benar nggak berlendir atau bau gitu kan, dia bisa lihat. Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gizi dan pangan ini. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Bandung mengumpulkan mitra SPPI dan SPPG program makan bergizi gratis di Aula Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat. Dalam acara itu disosialisasikan pengelolaan menu MBG yang higienis dan bermanfaat bagi penerima. 1.253.000 anak tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Cara ini digelar dengan menghadirkan 10.000 mitra SPPI dan SPPG penyelenggara makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung untuk mengelola menu makan bergizi gratis dengan baik dan sehat. Salah satu persyaratan SPPG mendapat sertifikat layak higienis sanitasi adalah personilnya memiliki sertifikat pelatihan. Tercatat 161 SPPG tersebar di wilayah Kabupaten Bandung. Nah sehingga nanti ada setiap SPPG itu wajib memberikan mengirimkan orangnya, mengirimkan relawannya untuk dilatih sebanyak minimal 20 orang per SPPG, sehingga nanti tidak ada lagi kekurangan ataupun kesalahan dalam memasak dan juga delivery atau penyaluran kepada penerima manfaat. Pada pekan depan ditargetkan 6.000 orang akan dilatih
untuk menghasilkan makanan yang higienis dalam program MBG di Kabupaten Bandung. Nah, ini untuk di Kabupaten Bandung justru ini menjadi contoh yang tentunya bisa diadop oleh kabupaten atau wilayah yang lain ya. Apalagi dengan adanya Satgas tadi yang dibentuk oleh Pak Bupati, ini bentuk sosialisasi bagaimana mekanisme MBG dan bagaimana penguatan teknis MBG yang harus memang disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung bilang banyak anak mengharapkan dan ingin segera menerima pemanfaatan MBG. Ditargetkan pemerataan MBG terlaksana hingga mencapai 361 titik pada Desember mendatang. Tim Liputan Kompas TV Jawa Barat. Pengadilan Militer 211 Yogyakarta menjadi bagian tujuan kunjungan rombongan Military Attaché Tour atau Mila Tour 2025. Rombongan terdiri dari atase pertahanan dari berbagai negara sahabat. Kunjungan disambut langsung Kepala Pengadilan Militer 211 Yogyakarta, Letnan Kolonel Kum Jonarko. Mila Tour 2025 merupakan program kerja rutin dari Hubungan Luar Negeri Sintel TNI. Tujuannya adalah memfasilitasi atase pertahanan untuk mengunjungi satuan-satuan TNI termasuk pengadilan militer, sekaligus memperkenalkan beragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Acara juga dihadiri perwira pembantu utama 2 bidang hubungan luar negeri, Staf Intelijen TNI, Kolonel NAV Yulian Bambang Arianto. Kepala Pengadilan Militer 211 Yogyakarta, Letnan Kolonel Kum Jonarko menyampaikan terima kasih kepada Asisten Intelijen Panglima TNI atas kepercayaan melibatkan Pengadilan Militer 211 Yogyakarta dalam agenda diplomasi militer dan budaya ini. Ia menambahkan, semoga kunjungan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi delegasi terkait kiprah dan eksistensi pengadilan militer dalam menegakkan hukum di Indonesia. Momen Mila Tour 2025 dapat dijadikan media efektif untuk memperkenalkan tugas dan fungsi peradilan militer, khususnya Pengadilan Militer 211 Yogyakarta dalam memperkuat struktur dan tugas pokok TNI. Saya, Kepala Pengadilan Militer 211 Yogyakarta, beserta seluruh jajaran, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asintel Panglima TNI atas kepercayaannya kepada kami untuk terlibat dalam kegiatan Military Attaché Tour tahun 2025 di Yogyakarta. Semoga dengan kehadiran para atase pertahanan negara-negara sahabat di satuan kerja kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para peserta Military Attaché Tour tentang kiprah dan eksistensi peradilan militer dalam penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih. Dalam acara ini hadir Kolonel Milohe Draskovic yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap sistem hukum militer di Indonesia. Ia menegaskan supremasi hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak prajurit adalah prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi setiap angkatan bersenjata profesional dan disegani di dunia. Kolonel Milohe secara khusus memuji peran Pengadilan Militer 211 Yogyakarta yang dinilai sangat krusial dalam menegakkan nilai-nilai inti TNI. Dalam acara ini, paparan satuan disampaikan Hakim Militer Letkol CHK Tabah Prasetya. Paparan itu mencakup sejarah, struktur pengadilan, serta tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Militer 211 Yogyakarta. Setelah sesi presentasi, kegiatan diakhiri dengan serah terima cindrawata sebagai simbol persahabatan dan kerjasama. Rombongan atase pertahanan kemudian diajak untuk melakukan tour office atau berkeliling kantor, di mana mereka diperkenalkan dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dimiliki Pengadilan Militer 211 Yogyakarta, menunjukkan komitmen lembaga terhadap transparansi dan pelayanan publik. Kunjungan Mila Tour 2025 ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar negara dan meningkatkan pemahaman global mengenai peran penting sistem peradilan militer dalam menjaga profesionalisme Tentara Nasional Indonesia.
Saudara, pencarian maksimal korban runtuhnya pondok pesantren di Sidoarjo terus dilakukan. Tim SAR berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan puluhan korban yang terjebak reruntuhan. Namun, apa yang perlu diperhatikan tim SAR dalam mencari korban di tengah bangunan ambruk? Kami akan bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Bremana Tenaya. Upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini, Budurang, Sidoarjo, Jawa Timur kembali membuahkan hasil. Hingga Rabu malam, sebanyak 7 orang berhasil dievakuasi, 5 dalam kondisi masih hidup, sementara 2 diantaranya meninggal dunia. Penemuan ini sekaligus menambah data jumlah korban meninggal dunia menjadi 5 orang. Salah satu korban yang berhasil dievakuasi adalah Syekh Lendra Haikal Raka Aditya yang sempat berkomunikasi dengan tim SAR. Gambar amatir memperlihatkan detik-detik Haikal dievakuasi dalam keadaan selamat. Haikal langsung dilarikan ke RSUD Sidoarjo. Ayah korban bersyukur karena anaknya dievakuasi dalam keadaan selamat. Alhamdulillah sekarang walaupun anaknya masih lemes, ternyata dengan semangat anaknya masih kuat lah. Kuat, semangatnya itu kepingin sembuh mungkin gitu. Kepala Basarnas Marsikal Madia Muhammad Syafi'i menyatakan bangunan Ponpes Al-Khozini yang ambruk pada Senin lalu terdiri dari 3 lantai, di mana atap paling atas masih dalam proses pembangunan. Ambruknya bangunan tersebut diduga saat proses pembangunan yang berada di lantai paling atas atau atap. Reruntuhan ini ditimbulkan dari bahwa gedung ini ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan saat ini kemarin sebelum adanya kejadian itu, lantai 4 sedang dilaksanakan pembangunan. Sehingga dengan beban yang mungkin di situ sudah tidak seimbang sehingga terjadilah runtuh ini. Nah, pada saat runtuh inilah sebenarnya tipe reruntuhan ini sudah dalam istilah SAR itu sudah tipe pancake, di mana lantai 1 sampai lantai 4 ini tertimbun menjadi satu tumpukan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan untuk korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Budurang Sidoarjo terus berjalan. Selain bantuan pengobatan korban selamat, Kemensos akan memberikan santunan bagi keluarga korban meninggal. Ya, dijamin lah, kita akan berkolaborasi dengan provinsi dan kabupaten kota. Kita akan kolaborasi, kita akan dukung sampai tuntas pengobatannya. Ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ada yang luka berat, semuanya akan diberikan dukungan. Yang meninggal dunia pun juga diberikan santunan. Jadi sudah ada indeks-indeksnya yang nanti akan kita serahkan pada waktunya, tentu ini melalui proses asesmen. Korban reruntuhan musola Ponpes Al-Khozini tercatat sedikitnya 108 orang, 18 diantaranya selamat usai dievakuasi petugas, sedangkan 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Upaya pencarian dan penyelamatan korban kini juga dilakukan dengan membuat parit dengan diameter 70 cm di bawah runtuhan bangunan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kami bacakan data terbaru yang dirilis oleh BNPB, jumlah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini. Sampai dengan 1 Oktober pukul 23 waktu Indonesia Barat, 5 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, namun 1 diantaranya kritis. 2 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, hingga total jumlah yang meninggal dunia adalah 5 orang. BNPB juga bilang, saudara, 59 korban terjebak. Kami beri catatan, saudara, ini adalah data per 1 Oktober yang dirilis BNPB pada pagi ini, 2 Oktober 2025. Hingga Rabu malam 1 Oktober 2025, tim SAR berhasil mengevakuasi 7 korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 5 diantaranya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sedangkan 2 meninggal dunia. Lantas apa yang menjadi penyebab runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini? Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring, saudara. Ada pengurus Robitoh Ma'ahid Islamiyah PBNU, Gus Ulun Nuha. Selamat pagi, assalamualaikum Gus Ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dan nanti saudara akan bergabung juga
Pakar Teknik Sipil Struktur Institut Teknologi 10 November ITS, Muji Irawan, nanti akan menyusul bergabung bersama kami. Saya ke Gus Ulun terlebih dahulu. Gus Ulun, ini kita sama-sama prihatin apa yang menimpa Pondok Pesantren Al-Qasidi tentunya. Dan sejauh ini Gus Ulun sebagai lembaga yang kemudian membawahi pesantren di bawah PBNU. Seperti apa pandangan dari RMI sendiri atas insiden ini? Ya, sepakat Mas Bramantia bahwa yang pertama tentu kita sangat berduka cita. Detik-detik awal kita mendengar berita ini, semuanya sangat sedih dan duka dengan adanya musibah ini. Dan kita juga sudah menyerukan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren di bawah naungan asosiasi atau Robitul Mahid Islamiyah RMI PBNU untuk berdoa dan mendukung secara material maupun secara spiritual atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Qasidi. Yang kedua, tentu juga kita mengucapkan terima kasih atas support semua pihak, terutama pemerintah, Basarnas, BNPB, pemerintah daerah, mulai dari gubernur sampai camat, sampai desa, militer maupun sipil, semuanya turun, termasuk juga para ahli membantu terutama dalam fase pertama untuk upaya penyelamatan ini. Ini sebuah gambaran atas besarnya dukungan masyarakat terhadap pesantren. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tentu juga duka cita kepada korban dan juga keluarga korban. Kita doakan yang terbaik. Di sisi yang lain, kita juga sepakat bahwa di setiap musibah ini pasti ada pelajaran yang harus kita petik dan harus kita jaga ke depan. Salah satunya adalah bahwa dalam proses berkhidmah, pesantren berkhidmah kepada umat, khususnya dalam bidang pendidikan, juga harus betul-betul berusaha, berupaya memberikan yang terbaik kepada anak-anak, termasuk juga dalam hal keamanan dan kenyamanan. Salah satunya tentu terkait dengan standar infrastruktur. Di PBNU sendiri kami baru saja melaunching standar infrastruktur pesantren. Kementerian Agama juga saya kira sudah mempunyai perangkat itu. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dengan pesantren bisa secara bertahap mengimplementasikan standar pesantren ini. Oke, kejadian ini menjadi keprihatinan kita semua dan juga menjadi pelajaran. Saya mau menyapa Pak Muji Irmawan yang sudah bergabung. Pak Muji, terkait dengan bencana ini kemarin Anda juga sempat ke Sidoarjo untuk memantau langsung bagaimana kemudian proses evakuasi dan juga bagaimana keadaan pasca ambruknya bangunan musola. Seperti apa yang Anda temukan di sana, Pak Muji? Terima kasih Kompas TV. Jadi sudah mulai Senin saya sudah di sana sampai tadi pagi saya sudah harus balik ke rumah jam 1 untuk bisa membackup proses evakuasi dan nantinya akan kita segera melakukan pembongkaran terhadap gedung menunggu perintah dari Basarnas. Jadi pada prinsipnya kami juga turut prihatin untuk kondisi bangunan yang sudah ada sehingga kita bisa menyampaikan kondisi tersebut merupakan kegagalan konstruksi. Sehingga apa yang bisa kita sampaikan ke depan bahwa untuk tidak terjadi kembali kondisi-kondisi seperti ini, maka memang kita sudah akan sosialisasikan bahwa aturan teknis untuk pembangunan gedung khususnya di fasilitas umum ini harus betul-betul didesain dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku. Untuk fasilitas umum seperti sekolahan yang ada di pondok ini, saya kira pemerintah daerah juga akan cukup aktif membantu bila mana dibutuhkan bantuan teknis. Saya dan ITS itu bila dimintain bantuan teknis pun juga siap memberikan bantuan. Tentu tidak perlu sungkan-sungkan atau berat hati, bisa saja menghubungi kami langsung di kampus untuk bisa kita berikan bantuan teknis mulai dari segi arsitektural, struktural maupun mekanikal, elektrikal itu kita siap membantu. Sehingga mudah-mudahan ini ke depan kita bisa juga tidak hanya Pondok Qasidi saja yang kita bisa evaluasi, kita bisa membantu evaluasi untuk pondok-pondok lain yang membutuhkan bantuan teknis untuk kondisi ini.
Ada kegagalan konstruksi yang Anda temukan di sana. Kemudian ini kan yang sekarang sedang difokuskan oleh petugas adalah bagaimana mengevakuasi korban yang diperkirakan ini masih bisa diselamatkan gitu, Pak Muji. Seperti apa kesulitan di sana dan apa yang harus diperhatikan sebenarnya? Ya, melihat pola runtuhnya gedung ini yang secara teknis kita sebut sebagai kegagalan konstruksi, maka akibatnya pada saat proses evakuasi ini teman-teman Basarnas kesulitan untuk mencapai korban yang ada di bawah reruntuhan, sehingga sampai harus diputuskan untuk mencapai posisi korban itu harus menggali tanah yang ada ke bawah, dan hanya bisa dilalui 1-2 orang untuk bisa mencapai posisi korban. Dan alhamdulillah luar biasa sekali Basarnas dengan keahlian yang ada, pengalaman yang sudah dimiliki, itu bisa mencapai korban dengan baik dan bisa membantu menyelamatkan korban yang masih hidup. Semalam itu sudah luar biasa prestasi, dan kita juga melihat ada mukjizat-mukjizat yang dimana sudah 3 hari ada korban yang bisa bertahan hidup dan bisa diselamatkan oleh tim Basarnas. Nah, pola keruntuhan yang ada di lapangan ini pada akhirnya akan menyulitkan untuk proses evakuasi. Kalau memang meskipun runtuh tapi lantai satunya masih cukup kuat, maka aksesibilitas untuk mencapai korban itu bisa cukup mudah dicapai. Ini sekali lagi Basarnas luar biasa bekerja, dan kita membackup kalau dibutuhkan perhitungan teknis dan sebagainya. Itu kita berada di belakang untuk bisa membantu membackup teman-teman Basarnas yang luar biasa. Mereka bekerja secara profesional dan grup, sehingga kami juga membantu itu dengan senang hati dan bisa berkoordinasi dengan baik. Bahkan kita sudah punya langkah-langkah darurat bila mana kita harus melakukan pembongkaran secara kontinus untuk bisa mencapai korban-korban lain yang tidak terjangkau karena jumlah korban yang sudah ada di dalam masih cukup banyak yang untuk dievakuasi. Demikian. Oke, baik. Saya ke Gus Ulun lagi. Gus Ulun, kemudian setelah adanya kejadian ini kemarin kita sama-sama melihat bagaimana kemudian yang dilakukan oleh RMI sendiri untuk keluarga korban terutama, dan bagaimana sejauh ini dari keluarga korban menyikapi ini, bagaimana harapan-harapan mereka yang disampaikan juga mungkin ke RMI? Ya, secara umum tentu keluarga korban sangat bersedih dan terpukul ya, karena menyaksikan anak-anaknya, buah hati mereka yang sedang belajar ngaji jauh dari mereka, tiba-tiba dapat kabar seperti ini. Tentu mereka sangat shock. Tapi di sisi yang lain kita juga appreciate di tengah pukulan berita yang sangat luar biasa ini, secara umum keluarga korban itu sangat sabar dan positif memaknai apa yang terjadi di beberapa hari terakhir ini. Tentu ini tidak mengurangi kesungguhan kita untuk mendukung dan mensupport mereka. Dan sekali lagi ini pelajaran yang sangat penting buat dunia pesantren pada khususnya, agar ke depan tanpa menyalahkan satu atau pihak manapun, diambil pelajarannya ke depan, termasuk dalam hal keamanan dan kenyamanan santri saat ada di pesantren. Oke, baik. Saya ke Pak Muji lagi. Pak Muji, ini kan tadi ada kegagalan konstruksi di sana, kemudian evakuasi juga tidak bisa langsung dilakukan di atas, tapi harus menggali sampai ke bawah seperti itu. Saya juga mendengar ada resiko ataupun potensi ambruknya bangunan lain yang ada di sekitar sana. Bagaimana kalau dari temuan Anda, Pak Muji kemarin? Oke, ya, salah satu pertimbangan kenapa kemarin Basarnas harus sampai lewat bawah, karena saya untuk membantu dengan peralatan yang kami miliki, begitu kita mau angkat puing-puing yang ada, itu pergerakan reruntuhan itu langsung bergerak secara keseluruhan, karena memang ini masih labil ya, masih belum betul-betul stabil. Dan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita informasikan bahwa ambruknya posisi gedung ini juga menyentuh gedung sisi selatan, yang tentunya ini kalau pergerakan masih terus berlangsung nanti akan menyebabkan gedung yang ada di selatan tersebut juga mengalami keruntuhan. Nah, ini kita harus hati-hati, dan teman Basarnas juga sudah memonitor pergerakan sekecil apapun, itu alatnya langsung menunjukkan getaran.
Itu mengindikasikan ada getaran. Nah, sehingga kami juga tidak bisa berani untuk melanjutkan dengan mengangkat elemen-elemen struktur yang sudah kolaps tadi untuk supaya teman Basarnas mendapatkan akses menuju ke lokasi posisi korban. Itu yang juga menjadi kesulitan kami, sehingga kita kita harus hati-hati agar tidak terjadi kerusakan di bangunan-bangunan sekitar. Jadi kita memang harus hati-hati. Keputusan mengambil langkah ke bawah itu juga merupakan keputusan yang sangat sulit untuk dijalankan. Oke, tapi Pak Muji, kalau Anda melihat ini kan tidak hanya ada bangunan yang nyambung saja ke bangunan yang runtuh, ada juga bangunan lain yang mungkin terpisah gitu ya dari lokasi. Nah, kalau untuk bangunan-bangunan lain yang terpisah ini, Pak Muji, apakah Anda melihat ada juga risiko-risiko ataupun misalnya kegagalan konstruksi yang sama? Ya, memang dengan belajar dari kondisi bangunan yang sudah ambruk, dan kita juga sudah di sana 3 hari full untuk mengamati bangunan sekitar. Kami sudah sampaikan ke pemerintah daerah untuk bisa nantinya setelah ini proses pembongkaran selesai, bersih, maka kita juga harus bisa mengevaluasi gedung-gedung di sekitar. Kita punya teknologi, kita punya pengetahuan teknik untuk bisa membantu agar stabilitas gedung-gedung di sekitarnya itu juga tetap bisa handal untuk bisa difungsikan untuk masyarakat yang akan menghuni gedung tersebut. Nah, ini memang ke depan kita tidak berhenti hanya untuk membantu evakuasi dan membongkar reruntuhan, tapi setelah itu saya sudah menyarankan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, untuk kita harus membantu untuk supaya gedung yang existing yang sudah ada, kita akan bantu untuk dilakukan perkuatan. Sudah kita sampaikan. Nanti kita sementara fokus dulu untuk pembongkaran, karena hari ini sudah diputuskan Basarnas sudah tidak bisa menemukan lagi gerakan-gerakan. Kami ini sudah ditunggu untuk meluncurkan krin-krin yang akan membackup pembongkaran dengan standar dan aturan tertentu agar tidak mempengaruhi gedung di sebelahnya, dan peralatan-peralatan yang dipakai untuk memperkokoh sementara selama pengangkatan dilakukan, pembongkaran dilakukan. Demikian. Oke, baik. Saya kembali ke Gus Ulun. Gus Ulun, ini kan pesantren Al-Khoz ini sudah berdiri sangat lama gitu ya, hampir lebih dari 1 abad seperti itu. Dari pengamatan Anda sebagai RMI seperti itu, seperti apa sebenarnya konstruksi di sana, kemudian juga mungkin kontur tanah di sana. Ini kan sudah berdiri ratusan tahun, tapi kemudian baru kemudian runtuh sekarang gitu. Anda melihatnya sejauh sejarah pendirian dari pesantren ini sampai sekarang seperti apa, Gus? Ya, secara umum pesantren itu kan didirikan oleh para kiai dan masyarakat, para muhibbin, santri-santri dan keluarganya yang ingin menimba ilmu di pesantren ya Mas. Jadi bukan karena ada anggaran lalu dibuat bangunan. Ini ada orang alim, kemudian orang-orang ingin belajar kepada orang alim tersebut, lalu fasilitas infrastruktur dibangun bersama dengan datangnya para santri. Secara umum pesantren seperti ini. Nah, termasuk di Al-Khoz ini yang sudah berdiri 1 abad lebih, ya saya kira juga kurang lebih prosesnya sama. Tapi kemarin saya juga sudah berada di lokasi, saya juga sempat ikut rapat bersama dengan Pak Muji hari kedua malam ya, kita mendengar pandangan para ahli begitu. Memang bangunan di Al-Khoz ini tuh kita lihat semuanya sebenarnya adalah bangunan gedung yang terlihat kokoh. Terkait dengan soal struktur dan sebagainya, saya kira itu bukan wilayah saya, itu wilayah para ahli. Kami juga sudah ngecek dengan pengurus pesantren dan pengurus PCNU Sidoarjo bahwa sebenarnya dalam proses pembangunan gedung-gedung di Al-Khoz ini itu juga melibatkan para ahli. Sejauh mana keterlibatannya, level apa ahlinya, bagaimana kualitas bangunan, sekali lagi itu bukan wilayah saya. Tapi secara umum pesantren itu didirikan dengan dana swadaya dan support dari keluarga dan orang tua, para muhibbin yang ingin memondokkan atau menyantrikan anak-anaknya. Dalam hal ini tentu sekali lagi jadi perhatian kita ke depan, saat ini sudah ada ilmu, ada teknologi, kita bersama-sama di pesantren harus memanfaatkan ilmu dan teknologi tersebut, meminta bantuan para ahli seperti Pak Muji
agar sekali lagi mewujudkan keamanan dan kenyamanan santri-santri kita secara maksimal. Oke, Gus Ulun, tadi kan Anda sebutkan bahwa ini sebenarnya sudah melibatkan ahli gitu ya pembangunan untuk pesantren Al-Khozi ini, tapi sejauh apa Anda juga mungkin belum mengetahui secara pasti, tapi adakah misalnya memang tradisi di lingkungan pesantren, misalnya memang pembangunan pesantren dilakukan secara swadaya seperti itu, seperti apa sebenarnya tradisi-tradisi pembangunan yang ada di pesantren seperti itu? Ya, secara umum karena sekali lagi pesantren itu kan bukan proyek suatu lembaga atau pihak tertentu. Ini sekali lagi adalah kesukarelawanan dan keswadayaan dari masyarakat, wali santri, para muhibin untuk sekali lagi memfasilitasi anak-anaknya ngaji. Nah, semakin kesini semakin banyak hal yang tentu mereka juga organize secara baik ya. Tentu sekali lagi ini berdasarkan kemampuan pesantren masing-masing. Sekali lagi saya sudah mengecek di Al-Khozi ini sebenarnya mereka juga bukan membangun itu bukan orang-orang yang awam-awam banget gitu ya. Di antara mereka ada ahli yang memang mengetahui pembangunan itu dan mereka sudah ratusan tahun, betul seperti kata Mas Bramantia tadi, memiliki pengalaman membangun gedung ini. Tapi sekali lagi terkait dengan teknis, kemudian level ahlinya sampai di mana ya, kita sekali lagi itu bukan wilayah kita. Nanti kita tunggu penyelidikan dari petugas dan aparat yang terkait. Sekali lagi saya kira ini juga sinyal yang sangat kuat, mengingat bahwa pesantren ini elemen yang sangat penting buat bangsa ini, membangun karakter bangsa ini selama lebih dari 1 abad gitu ya. Saya kira ini sinyal dan alarm yang juga sangat kuat selain buat kami di internal pesantren juga kepada semua para pihak ya, terutama pemerintah untuk benar-benar mensupport, membantu secara struktural ya pesantren ini melakukan transformasi termasuk dalam transformasi infrastruktur. Baik Gus Ulun. Saya ke Pak Muji lagi. Pak Muji, ini kan sekarang kita lagi berpacu dengan waktu, ada golden time yang semakin tipis. Kita nantikan untuk bisa menjaga keselamatan korban yang masih bisa kita selamatkan. Dengan kondisi konstruksi yang sedikit geser kemudian bisa runtuh ke yang lain, tapi kita juga mengejar waktu untuk menyelamatkan para korban. Bagaimana kemudian mencapai keseimbangan itu? Kita bisa menyelamatkan semaksimal mungkin yang bisa diselamatkan. Ya, saya kira itu Basarnas sudah cukup maju untuk bisa memantau korban-korban yang ada dan kita sudah harus berpacu dengan golden time. Ini hari keempat, kita sudah melewati 72 jam, bahkan ini sudah pagi dari jam 3 sore sampai ini sudah 12 jam lagi, sudah cukup waktu untuk menyatakan golden time-nya sudah harus selesai. Dan memang semalam tadi pagi sudah diputuskan bahwa Basarnas akan mundur untuk mencari korban yang masih hidup, dan mulai hari ini dengan komando dari TNI dan kepolisian kita akan segera untuk mengevakuasi bangunan yang sudah runtuh dengan teknik tertentu yang cukup aman terhadap gedung-gedung sebelah dan tidak memperparah korban yang ada di bawah di dalam. Sehingga mulai hari ini kita mempersiapkan untuk segera melakukan pembongkaran gedung secara hati-hati dengan metode tertentu dengan alat berat mobil crane dengan kapasitas 25 ton dan 35 ton. Semalam kita sudah siap, pagi ini kita akan berkoordinasi lagi, mudah-mudahan pagi ini kita sudah action untuk melakukan pembongkaran gedung yang sudah ambruk ini. Namun demikian memang lokasi harus betul-betul steril, masyarakat harus menjauh dari lokasi ini, dan ini untuk memanuver alat-alat berat dan truk yang akan membongkar reruntuhan yang ada supaya pekerjaan bisa dikerjakan dengan aman, cepat dan efisien dan berkoordinasi dengan beberapa pihak khususnya dua komando TNI dan kepolisian. Kita tim teknis berada di belakang sesuai komando dari pimpinan yang mengatur kegiatan ini. Dari Dinas Lingkungan juga sudah siap. Saya dari teknis juga membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan agar pembuangan baik sampah-sampah maupun elemen-elemen struktur besi tulangan bisa kita segera potong menjadi elemen-elemen kecil supaya pengangkutannya bisa cepat dan tidak menyebabkan reruntuhan atau gerakan-gerakan pada bangunan
yang ada supaya tidak mempengaruhi bangunan sekitarnya. Demikian. Oke. Hari ini rencana akan dilakukan pembongkaran secara total gitu ya Pak Mujia, dan tapi kita akan bahas lagi kemudian bagaimana ke depannya, evaluasi apa yang harus dilakukan, bagaimana kemudian perencanaan yang tepat untuk membangun sebuah gedung pesantren maupun gedung lainnya. Kita akan bahas usai jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Hari keempat pencarian korban, keluarga masih bertahan di posko gabungan untuk mencari informasi terbaru. Sementara itu, tim SAR masih berupaya menelusuri reruntuhan, mencari keberadaan korban. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari dan mengevakuasi korban yang diduga masih terjebak di reruntuhan Musola Ponpes Al-Qozini Sidoarjo. Di posko gabungan juga masih banyak keluarga santri yang menunggu dan bertahan menginap untuk mencari informasi keluarganya yang diduga menjadi korban runtuhan. Tim SAR mendata hingga kemarin ada 18 yang berhasil dievakuasi, 5 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu diprediksi ada 59 korban yang masih ada di dalam runtuhan bangunan. Kita akan pantau langsung, Saudara, bagaimana lanjutan penyelamatan korban yang masih tertimpa reruntuhan di Ponpes Al-Qozini Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Hilmi Ardianto Fani. Selamat pagi Alfian. Jadi saat ini berapa kemudian korban yang masih dicari dan apa fokus dari tim? Karena saya mendengar akan ada pembongkaran secara total hari ini. Ya, selamat pagi Bram dan juga saudara. Fokus hari ini memang masih fokus untuk mencari dan mengevakuasi dari korban yang diduga masih terdapat dalam runtuhan bangunan. Begitu data yang kami dapatkan hingga pagi ini sendiri dari SAR yang bertugas, yaitu ada sekitar 59 orang yang diprediksi masih terjebak ada di dalam runtuhan tersebut. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan, Bram, dari Kakansar Surabaya sendiri, yaitu Nanang Sigit, yang menyebut pihaknya bersama tim gabungan SAR lainnya telah melakukan asesmen atau pemeriksaan secara berkala pada tadi malam sekitar pukul 9, dilanjutkan pada pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Asesmen ini, Bram dan juga saudara, untuk memastikan apakah masih ada respon dari terduga korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Alat yang digunakan bisa menggunakan suara atau verbal dan juga menggunakan alat-alat bantu lainnya atau teknologi yang memang dibawa oleh tim SAR sendiri, karena yang kami ketahui, informasi yang kami dapatkan dari lapangan, tim SAR yang bertugas mulai dari hari Senin kemarin hingga hari keempat pencarian ini adalah mereka yang sudah terlatih termasuk dalam tim SAR khusus dan memiliki sertifikat internasional, karena peta atau daerah yang dijelajahi untuk mencari korban ini tidak main-main, sangat susah sekali, ditambah lagi ada gempa kemarin yang berdampak pada runtuhan, begitu semakin membuat akses sempit sehingga memerlukan penanganan khusus saat mencari dan mengevakuasi korban. Hingga saat ini hari keempat pelaksanaan, begitu sudah ada 18 orang yang berhasil dievakuasi dari runtuhan. Dari 18 tersebut ada 5 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia, dan hasil asesmen semalam diputuskan, begitu diprediksi memang hingga saat ini sudah tidak ada lagi kemungkinan korban yang masih dapat diselamatkan, seperti itu Bram dan juga saudara, begitu. Dan akhirnya nanti sekitar pukul 10 atau sekitar pukul 11 pagi ini tim SAR akan menggelar rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh berbagai macam instansi dan elemen, termasuk juga mengundang dari pihak keluarga dan juga masyarakat setempat apakah nantinya hari ini dapat dilakukan proses evakuasi dengan menggunakan alat berat. Jika kami pantau di lapangan sendiri, memang beberapa alat berat termasuk ekskavator dan juga kren, begitu memang sudah disiap-siagakan untuk membantu jika memang hari ini diputuskan proses evakuasi tidak lagi dilakukan dengan cara manual menyusuri setiap celah yang ada di reruntuhan, tapi menggunakan alat berat. Tapi kami juga belum bisa memastikan apakah ini akan berlangsung pada hari ini, karena jika kita lihat dari data yang ditetapkan oleh Basarnas sendiri, golden time atau waktu krisis ini sekitar sore nanti akan berakhir, dan ini menjadi
penentu juga untuk pengambilan keputusan bagaimana nanti asesmen, dari hasil asesmen dan juga hasil rapat koordinasi apakah langsung menggunakan bantuan alat berat untuk proses pengangkatan puing-puing bangunan dan mengevakuasi sisa-sisa korban yang sudah meninggal di dalam reruntuhan tersebut. Yang jelas informasi yang kami dapatkan memang ada beberapa korban yang ditemukan sudah dalam tidak keadaan bernyawa begitu dan sudah dipetakan karena di reruntuhan sendiri dibagi menjadi 3 sektor, sektor A1, sektor A2 dan juga sektor A3 yang rata-rata memang banyak korban ditemukan di 3 sektor tersebut dan dari pemetaan ini nantinya akan dilakukan proses evakuasi secara besar-besaran begitu jika memang menggunakan alat berat begitu, Bram. Baik, kita nantikan bagaimana kemudian keputusan untuk evakuasi hari ini. Untuk nanti sore, jam kritis sudah lewat. Terima kasih rekan jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman, dan juga juru kamera Kilmi Ardiantovani dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, kita kembali akan menyapa narasumber kami yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Masih ada Gus Ulun Nuha dan juga Pak Muji Irmawan. Saya ke Pak Muji terlebih dahulu. Pak Muji, ini kan bangunan yang awalnya hanya 1 lantai, kemudian seiring perkembangan waktu dijadikan 2 lantai, 3 lantai, dan juga 4 lantai. Apakah kemudian ini masalah perencanaan yang kita soroti terkait dengan insiden ini? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara proses pembangunan ini, saya kira untuk perencanaan sudah 4 lantai. Tapi permasalahannya adalah kalau kita bekerja untuk membangun gedung dengan metode tumbuh lantai 1 dulu karena mungkin anggaran atau jadwal pelaksanaannya harus menunggu lantai-lantai berikutnya, maka itu tidak ada masalah sebetulnya. Lantai 1 dikerjakan dulu, lanjut ke lantai 2 dilanjutkan dulu, itu sesuatu yang lazim saja di dalam dunia konstruksi bangunan gedung. Tetapi yang perlu diperhatikan bila mana kita mengambil keputusan untuk melakukan pembangunan secara bertahap seperti yang di pondok ini, itu sekali lagi saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah join. Hubungan antara elemen-elemen struktur ini harus betul-betul terangkai dengan baik. Kalau tidak, kelihatannya terbungkus beton dengan baik, tapi koneksi atau join yang ada itu harus memenuhi standar hubungan elemen struktur secara baik, dan sudah diatur di dalam SNI kita nomor 2847 bagaimana penyambungan tulangan, bagaimana sambungan antara balok kolom itu bisa berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Ini yang menjadi hal penting jika mana kita memutuskan untuk bangunan tumbuh. Saya kira itu. Kalau kita melihat bangunan yang ada di pondok yang mengalami keruntuhan ini, ya saya lihat langsung di mana hubungan antara balok kolomnya. Terlihat sekali bahwa hubungan balok kolomnya ternyata ada kekurang sempurnaan. Nah ini memang menganggap pada saat pembangunan itu sesuatu yang biasa saja, tetapi di dalam aturan teknis itu harus mempunyai panjang penyaluran tertentu sehingga hubungan ini, join ini akan membuat konstruksi akan menjadi stabil secara keseluruhan. Demikian. Oke, berarti masalah utamanya di penyambungan ini ya Pak ya, bukan karena misalnya ada pondasi ataupun lantai 1 yang tidak kuat menahan beban untuk dibangun menjadi beberapa lantai di atasnya. Kalau lihat model keruntuhan dan bentuk keruntuhan ya, arah keruntuhan dan sebagainya, itu hubungan balok kolom sudah lepas, kolomnya sudah lepas. Nah ini kan harusnya kalau kita melihat keruntuhan, artinya yang pecah adalah di tengah. Hubungan balok kolom, sambungan balok kolom itu harusnya tetap utuh. Ini sudah lepas dan karena lepas maka yang atas tidak bisa ada yang berpijak sehingga langsung turun ke bawah semua. Kalau lihat keruntuhannya, yang di sisi selatan itu tersangkut oleh gedung existing, itu baru tim Basarnas bisa masuk dari situ. Tapi kalau tidak, langsung rata tanah itu semua. Dan ini tentunya alhamdulillah bisa mencapai korban itu dengan melakukan penggalian ke bawah itu sehingga bisa kami sampaikan bahwa memang kita kalau membangun konstruksi gedung yang bertahap ini, kami ingatkan untuk join-joinnya harus dikerjakan dengan baik itu.
Oke, baik. Gus Ulun, saya ke Anda lagi. Gus Ulun, tadi kan Anda sampaikan bahwa dari RMI juga sudah membuat ada standar infrastruktur pesantren gitu ya. Ini kemudian isinya apa saja yang kemudian bisa disoroti, tentunya agar kejadian serupa di ke depan tidak terjadi lagi. Ya, dalam menyusun standar infrastruktur pesantren ini, Mas Bram, kita juga melibatkan para ahli, terutama santri-santri yang menjadi arsitek ya. Jadi mereka tahu ilmu arsitektur, tapi mereka juga tahu kondisi dan situasi pesantren. Sudah disusun dan kita akan melakukan sosialisasi di bulan-bulan ini. Kurang lebih isinya adalah ada beberapa elemen dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ketika kita membangun pesantren. Sekali lagi, meskipun kita tahu bahwa para kiai itu membangun pesantren itu bukan berawal dari anggaran, bukan berawal dari duit yang banyak, ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Muji, memang rata-rata pembangunan pesantren itu adalah pembangunan yang sifatnya bertumbuh. Nah, meskipun begitu, kita mengenalkan konsep site plan, master plan, agar dalam proses pembangunan bertumbuh ini tetap ya menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu teknologi yang elementer seperti ilmu arsitektur dan ilmu sipil, teknik sipil. Nah, di dalam proses itu, dalam standar itu juga berisi tentang hal-hal apa yang harus ada, fasilitas apa yang harus ada, dan bagaimana proses pembangunannya, termasuk ada standar atau guidance tentang renovasi. Kalau kita mau melakukan renovasi, bagian mana dulu yang direnovasi dan tahapannya seperti apa. Sampai hal-hal detail, Mas Bram, misalnya ukuran kamar yang ideal per santri, kemudian juga public space, daerah hijau, konsep penataan lokasi dan alokasi space itu didetailkan dalam standar tersebut. Nah, saya kira poin yang sangat bagus dari Pak Muji, kami juga sudah berkomunikasi dengan banyak pihak bahwa ke depan RMI PBNU bukan hanya menyiapkan standar, tapi juga dalam hal implementasinya juga membantu pesantren. Di antaranya adalah dengan cara membuka semacam biro atau tim konsultan. Jadi ketika mereka membaca standar ini, barangkali ada hal yang perlu didiskusikan dan disampaikan, kalau perlu ada arahan khusus, ya kita juga akan menyiapkan tim. Dan saya kira tadi sinyal yang sangat positif dari Pak Muji, terima kasih. Kita juga akan sowan dan minta kerjasama, dukungan dari para ahli kita, termasuk dari dunia perguruan tinggi yang memang punya ahli-ahli di bidang terkait. Oke, baik. Jadi dari internal dan juga eksternal juga akan dikolaborasikan seperti itu ya, Gus Ulun ya. Gus Ulun, tapi satu lagi Gus Ulun terkait dengan ini kan standar sudah dibikin gitu ya, tapi kan ini standar kemudian untuk pembangunan pesantren baru mungkin. Tapi kalau untuk pesantren yang sudah existing yang ada di Indonesia ini kan sangat banyak. Seperti apa kemudian dari RMI sendiri, apakah kemudian akan mengevaluasi satu persatu konstruksi mereka, memastikan mereka aman gitu bangunannya? Ya, pertama standar ini tidak hanya dibuat untuk pesantren yang baru didirikan. Standar ini bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk existing pesantren. Nah, makanya di dalam standar itu juga ada guidance bagaimana membuat renovasi. Di satu sisi juga mengenalkan termasuk dengan dunia pesantren yang sudah berdiri saat ini, dalam proses renovasi itu juga tidak dilakukan secara tidak mengikuti aturan yang ada ya, tetapi juga tetap ada tahapan-tahapan berdasarkan ilmu teknik sipil dan juga arsitektur yang benar. Jadi sekali lagi ini bukan hanya untuk pesantren yang sudah berdiri, Mas Bram, tapi ini juga termasuk untuk pesantren-pesantren yang sudah ada. Tentu kita tidak dalam kapasitas untuk melakukan evaluasi, memerintahkan pesantren untuk membuat bangunan secara standar ini. Ini sifatnya adalah acuan yang bisa dijadikan referensi buat pesantren-pesantren baik yang baru membangun maupun yang sudah ada, agar bangunan yang dibuat itu mengutamakan keamanan dan kenyamanan santri dan warga pesantren pada umumnya. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Muji, singkat saja Pak Muji, apa yang kemudian bisa Anda berikan saran gitu ya untuk ke depannya terkait dengan keamanan bangunan, terutama pesantren yang tentunya menyangkut banyak nyawa di sana. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk khususnya bangunan-bangunan yang fasilitas umum ini, mohon sekali bisa menghubungi pemerintah daerah setempat untuk meminta bantuan teknis agar
baik mulai perencanaan maupun pelaksanaan bisa dikawal dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena standar nasional Indonesia untuk pembangunan gedung ini sudah disusun secara baik untuk mendapatkan faktor keamanan yang cukup untuk bisa apabila ada beban yang berlebih itu bisa ditangani struktur dengan baik. Pemerintah daerah menyiapkan baik administrasi maupun teknis. Kami dari ITS juga menyambut baik dan menyiapkan diri apabila diminta untuk membantu khususnya teknis, karena tidak hanya gedung sekolah atau fasilitas umum masjid dan sebagainya sudah banyak kita bantu, rumah sakit milik pondok juga bisa kita bantu, itu untuk agar ya kita mempunyai keandalan bangunan yang cukup baik. Kami siap membantu dan tentunya tidak perlu sungkan-sungkan, kita dengan terbuka dengan senang hati akan membantu untuk itu. Administrasi pemerintah daerah menyiapkan, kami dari teknis bisa membackup untuk proses baik perencanaan maupun pelaksanaan agar bangunan ini cukup handal. Demikian, Mas. Inilah kemudian kolaborasi antara ahli dan juga pemerintah dan juga pihak pesantren harus digalakan seperti itu supaya perencanaan matang, kemudian juga pembangunan berjalan dengan sesuai kaidah dan tentunya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Muzi Irawan, pakar teknik sipil struktur ITS, dan juga Gus Ulun Nuha, pengurus Robitoh Ma'aliyah Islamiyah PBNU, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, jangan beranjak, saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Puluhan jet tempur siap meriahkan perayaan HUT ke-80 TNI, mulai dari pesawat F-16 hingga Sukhoi. Usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, isu keberlanjutan kian menjadi sorotan, mulai dari polusi udara, krisis iklim, hingga ketidakpastian energi dapat berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karenanya, Lestari Summit 2025 yang diselenggarakan KG Media sebagai wadah bagi para pemimpin dan praktisi sustainability untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Lestari Summit and Award 2025 bakal berlangsung di Jakarta pekan ini, mengambil tema Thriving Together and Cultivating Resilience for Sustainable Future. Acara Lestari Summit 2025 hari ini akan menghadirkan beragam suara, mulai dari ilmuwan, pemerintah, hingga publik figur yang menjembatani isu lingkungan ke generasi muda. Informasi terkini perhelatan Lestari Summit 2025 kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo dan juga juru kamera Ganiar Febrian. Renata, selamat pagi. Apa saja rangkaian acara hari ini dan tujuan dari Lestari Summit 2025 ini seperti apa? Saudara, saya kurang bisa mendengar suara Anda, tetapi kalau kita bisa jelaskan, memang Lestari Summit 2025 ini merupakan forum tatap muka antara pemimpin dan juga praktisi di bidang sustainability. Ini acaranya terbagi atas 3 segmen dengan tema yang berbeda, tapi sebelum saya jelaskan, saat ini situasinya memang belum mulai, saudara. Masih berlangsung proses registrasi untuk para peserta yang akan mengikuti Lestari Summit 2025. Kemudian nantinya acara ini akan dibuka pada pukul 9 dengan sambutan dari CEO KG Media, Andi Budiman. Setelah itu, Adisti dan juga saudara, ini akan dilanjutkan dengan keynote speech dari Dida Gardera selaku staf ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa, dan SDA Kemenko Perekonomian. Keynote speech ini akan membicarakan tentang program Asta Kita dan juga keberlanjutan di Indonesia. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, Adisti dan juga saudara, acara ini terbagi atas 3 segmen dengan tema yang berbeda. Untuk tema segmen pertama ini merupakan membuka jalan bagi investasi berkelanjutan. Ada cukup banyak pemateri yang akan membawakan materi, begitu mulai dari Danantara, PLN, World Wildlife Fund, dan juga beberapa institusi lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan segmen 2, temanya adalah membangun ketahanan iklim perkotaan melalui aksi kolektif. Ada materi juga dari Astra, Amazon Web Service, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, segmen terakhir dengan tema berkolaborasi
untuk masa depan yang berkelanjutan. Ada sejumlah pemateri juga yang akan membawakan materinya dari beragam institusi seperti Youth Lab, kemudian Rekosistem, Bicara Udara, Kiara, dan lain-lain. Berbicara terkait dengan Lestari Summit 2025 ini tentu tujuannya untuk membangun komunikasi dan juga kolaborasi begitu ya antara pemerintah, kemudian juga dari praktisi praktisi di bidang sustainability begitu, dan tentunya ini untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG di Indonesia. Dan ini merupakan summit kedua yang sudah diselenggarakan oleh KG Media dan merupakan bagian dari kampanye KG Lestari, dan ini tentunya untuk mendorong kolaborasi juga antar stakeholders tentunya untuk mencapai SDG di Indonesia. Aristi. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Renata Panggolo dan juga juru kamera Gahniar Febrian melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali Renata. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Saudara, gempa magnitudo 6,9 mengguncang Filipina, tepatnya di San Remigio, Pulau Cebu, saudara. Sedikitnya 69 orang meninggal dunia. Dalam video rekaman kamera ponsel warga, tampak sejumlah bangunan rusak parah, beberapa bahkan ambruk hingga nyaris rata dengan tanah. Gempa terjadi sekitar pukul 10 malam yang memicu pemadaman listrik dan kerusakan bangunan. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan otoritas setempat, namun akhirnya dicabut. Saat ini pemerintah Filipina fokus pada upaya pencarian dan penyelamatan korban, termasuk penyaluran bantuan dan pemulihan listrik di pulau tersebut. Serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan di Gaza yang diduga menjadi sebuah sekolah. Sejumlah orang tewas termasuk seorang petugas pelayanan sipil. Serangan terjadi sekitar jam 1 siang di sebuah bangunan sekolah Al-Falah yang dihuni para pengungsi di lingkungan Zaitun, Gaza. Menurut media Palestina, 6 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka. Seorang petugas pelayanan sipil tewas, sementara 3 rekannya terluka parah saat sedang bertugas membantu para pengungsi. Total korban tewas oleh serangan Israel diperkirakan telah mencapai 66.148 orang. Puluhan warga Palestina tewas dan terluka dalam serangan Israel terhadap sebuah gedung di Jalan Abu Hasirah, sebelah barat kota Gaza pada Senin waktu setempat. Sebuah gedung runtuh dalam serangan itu, setidaknya 1 jenazah beserta sejumlah korban luka, termasuk anak-anak dievakuasi ke rumah sakit Al-Shifa. Sebelumnya, media Palestina melaporkan banyak korban akibat serangan hebat Israel di bundaran Abu Hasirah sebelah barat kota Gaza. كنا في استهداف منزل لعائلة أبو حصيرة واحنا موجودين فوق في الشقة بنفقد فيه شهداء وفي أحياء. مش فجأة واحنا بنفقد فجأة قيام الجيش استهداف المنزل مرة أخرى مما أدى إلى وقوع إصابات من طواقمنا وطواقم الخدمات الطبية. حتى الآن الإصابات ما زالت تتوافد إلى مستشفى شفاء. Kapal aktivis Global Sumut Flotilla mengumumkan bahwa armada mereka yang terdiri dari puluhan kapal telah memasuki zona berisiko tinggi sekitar 278 km dari Gaza, wilayah di mana flotilla sebelumnya pernah diserang oleh pasukan Israel. Dari rekaman streaming Rabu malam hingga Kamis pagi menunjukkan para aktivis di atas kapal ini sedang berlayar bersama kapal-kapal flotilla lainnya. Sejumlah kru kapal kemudian terlihat mengenakan jaket pelampung. Kapal angkatan laut dari Spanyol dan Italia telah mendampingi flotilla untuk membantu memastikan perjalanan mereka ini aman melalui perairan internasional. Sementara drone Turki berputar-putar di udara diduga untuk memantau potensi serangan dari militer Israel. Saat kapal-kapal mendekati wilayah Gaza, kapal Global Sumut Flotilla terus melakukan siaran langsung atau live streaming sebagai langkah perlindungan bagi mereka yang berada di dalam kapal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan tidak ada kenaikan tarif cukai rokok meski menargetkan kenaikan penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2026. Menteri Keuangan Purbaya justru menyikat keberadaan rokok ilegal. Informasinya hadir sesaat lagi. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Cukai rokok tahun 2026 dipastikan tidak naik. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa lebih memilih perang pada rokok ilegal untuk mengumpulkan penerimaan negara. Namun adilkah kebijakan Purbaya ini? Kebijakan populis kembali diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Tarif cukai rokok tahun 2026 dipastikan tidak naik. Memakai APBN yang disahkan oleh DPR, target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun depan ditetapkan Rp336 triliun, naik 8,26% dari Outlook 2025 sebesar Rp310,35 triliun. Apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup, ya udah saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya, ya udah. Dia bilang udah cukup, ya udah. Jadi salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun, untungnya dia minta konstan aja, ya udah kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Kami pakai data Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau Gaprindo. Komponen cukai mencapai 55% sampai 56% dari harga rokok. Pemerintah juga mengenai PPN sebesar 9,9% dan pajak daerah 10%. Jadi, total pemerintah dapat penerimaan sampai 75%. Sisanya, sekitar 25% adalah modal membeli bahan baku, gaji pekerja, investasi, perawatan, dan lainnya. Menteri Keuangan Purbaya bilang, upaya menambah penerimaan cukai tidak perlu dilakukan melalui kenaikan tarif, melainkan bisa dengan menertibkan peredaran rokok ilegal. Kata Menteri Keuangan, peredaran rokok tanpa cukai marak, baik impor ilegal maupun produksi dalam negeri, termasuk penjualan lewat platform dagang daring. Ini kan kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya, nggak apa ini. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus. Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik. Kebijakan Menkyu Purbaya ini melanjutkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 96 tahun 2024 dan PMK nomor 97 tahun 2024 yang tidak menaikkan tarif CHT pada 2025. Namun, pemerintah menetapkan kenaikan harga jual eceran HJE hampir seluruh produk hasil tembakau mulai 1 Januari 2025, rata-rata sekitar 10%. Kementerian Keuangan juga mengatur harga rokok elektrik yang naik rata-rata 11,3% dan hasil pengolahan tembakau lainnya 6,2%. Tim Liputan, Kompas TV. Menkyu Purbaya melawan rokok ilegal, sikat apa senjatanya? Bagaimana dengan kritik sebagian masyarakat yang khawatir atas dampak asap rokok? Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mbak Oktar. Mas Media, melawan rokok ilegal, senjata atau instrumen yang dipakai ini kan adalah tarif cukai nggak naik tahun 2026. Efektifkah cara ini? Kalau tidak menaikkan tarif cukai, apakah efektif melawan rokok ilegal? Ya, jawaban singkatnya tidak cukup.
Karena teori perpajakan tembakau itu jelas mengatakan bahwa kenaikan harga melalui cukai itu memang paling efektif menurunkan konsumsi. Jadi ada studi itu yang menyimpulkan bahwa kenaikan cukai 10% saja misalkan itu konsumsi turun 2% dan pada saat bersamaan penerimaan negara juga naik. Jadi opsi cukai naik terukur plus enforcement penegakan hukum itu biasanya menang 2 kali dari segi kesehatan dan fiskal. Artinya adalah efektivitas dari cukai ini bergantung pada pengendalian rokok ilegal itu sendiri. Jadi kalau penegakannya lemah, kenaikan cukai itu memang bisa mendorong pergeseran ke produk ilegal. Dan bicara soal kehilangan penerimaan negara ya, karena rokok ilegal ini memang juga besar sekali, mencapai 97 triliun bahkan pada tahun 2024 potensinya. Jadi memang betul sekali bahwa rokok ilegal itu banyak, tetapi kalau kita lihat lebih detail lagi, itu juga tidak ekstrim juga. Jadi itu sekitar 6-10% ya. Tidak ada angka pasti memang, karena memang sulit untuk membuktikannya. Tetapi dengan memutuskan tidak menaikkan cukai, itu memang di satu sisi menjadi kabar yang tidak mengenakan bagi sektor kesehatan, karena biaya untuk ekses dari rokok ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi menurut hemat saya, kita mungkin seharusnya balik lagi ke saran WHO bahwa rokok itu idealnya memang harus naik secara bertahap cukainya, setidaknya mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang bersamaan dilakukan penegakan hukum terhadap rokok-rokok ilegal ini. Ini kan produk ilegal ini bukan 100-200 batang ya, ini ribuan dan jutaan batang yang beredar saat ini. Dan ini bisnis yang saya kira mustahil tidak bisa diidentifikasi oleh aparat hukum. Dan mereka perlu gudang, mereka perlu menyimpan ribuan rokok itu, ini mustahil tidak memiliki fasilitas besar, apalagi pabrik ya yang memproduksi rokok ilegal ini. Jadi kerjasama dengan aparat itu harus dilakukan. Maka pertanyaannya, Kementerian Keuangan tidak bisa melakukan law enforcement itu sendiri, itu ada di ruang penegakan hukum. Nah, bagaimana ini dilakukan bersamaan, ini yang saya kira jadi pertanyaan kunci ke depan untuk kebijakan cukai ini. Kita bisa contoh Filipina ya, Filipina itu pro pajak cukai ya, jadi mereka menaikkan secara bertahap, pada saat bersamaan enforcement juga jalan. Jadi kenaikan pajak itu juga menekan jumlah perokok yang baru, pada saat bersamaan juga mendapatkan penerimaan negara, dan juga yang paling penting lagi, rokok ilegal juga berhasil diberantas di negara seperti Filipina. Jadi poinnya adalah, pertama peningkatan cukai memang mau nggak mau harus dilakukan, sebab perokok baru itu signifikan sekali. Pada saat bersamaan juga administrasi pajak juga harus kuat untuk menekan konsumsi dari rokok ilegal. Begitu Mbak Uta. Oke, berarti artinya tidak cukup untuk melawan rokok ilegal. Tadi yang dibutuhkan adalah bukan cuma utak-atik soal bagaimana cukainya, tapi juga bagaimana law enforcement dari pemerintah. Berarti gini, Mas Media, artinya kalau tadi dinilai bahwa kenaikan cukai ini jadi penyebab nggak sih rokok pasar gelap? Karena kan ini jadi senjatanya Menkyu bisa dibilang dengan mempertahankan cukai, artinya ya fokusnya itu tadi berantas rokok di pasar gelap. Ada dokumen illicit tobacco white paper ya, itu jelas menyebut bahwa industri kadang cenderung melebih-lebihkan skala pasar gelap untuk menolak reformasi cukai. Jadi kita harus hati-hati juga bahwa klaim cukainya terlalu tinggi, kemudian rokok ilegal naik drastis, itu bisa saja merupakan retorika politik atau taktik negosiasi saja gitu ya. Ada survei menarik ya yang dilakukan oleh SISDI misalkan, itu menemukan 10% bungkus rokok yang dikumpulkan di jalan itu tergolong ilegal. Ini bukti bahwa pasar dari rokok ilegal ini itu proporsinya juga cukup signifikan, tetapi bukan dominan ya, 10%. Artinya memang ada kaitan, tetapi juga tidak bersifat dramatis juga. Jadi yang harus dilakukan memang di banyak negara ya, itu sintaks itu harus terus didorong. Jadi kenaikan cukai khususnya untuk rokok misalkan itu bisa dilakukan secara bertahap. Jadi dapat diserap pasar dengan lebih halus tanpa kemudian memberikan guncangan besar pada
pada pelaku usaha di sektor rokok ini. Dan kalau disertai instrumen pendukung yang baik, pengawasan yang kuat, lisensi pemantauan, maka risiko lonjakan rokok ilegal itu bisa ditekan begitu ya. Jadi klaim bahwa kenaikan cukai penyebab utama maraknya rokok ilegal itu kadang cenderung berlebihan karena faktor supply side, ketersediaan ilegal, produk domestik ilegal, dan enforcement ya khususnya itu lebih dominan. Jadi cukai bukan penyebab tunggal Mbak sebetulnya, tapi salah satu faktor dalam mix faktor yang memicu pasar gelap gitu Mbak. Oke, cukai bukan penyebab tunggal. Nah, Mas Media, kalau cukainya itu nggak naik, apakah bisa dibilang gini, penerimaan negara ini serta-merta ya bertambah karena konsumennya kan ninggalin rokok ilegal ke rokok yang bercukai itu tadi. Ditambah juga kita kan punya postur APBN 2026 target dari kepabeanan dan cukai itu sampai 336 triliun. Tepatkah begitu bisa dikatakan demikian? Tidak otomatis Mbak. Memang ada kemungkinan sebagian perokok ilegal karena cukainya kemudian tidak naik, kemudian beralih ke rokok legal ya, bisa jadi. Tapi bisa jadi sebagian pelaku ilegal itu tetap ada kalau penegakannya lemah gitu. Kita bisa flashback ke belakang. Jadi tarif cukai Indonesia itu pernah tidak naik signifikan dari tahun 2017 sampai 2019. Apa yang terjadi saat itu? Penerimaan negara juga tidak melonjak. Artinya adalah perlu penegakan hukum juga pada saat bersamaan untuk rokok-rokok ilegal ini. Kalau kita lihat di contoh global ya, banyak negara seperti Inggris, Australia, itu tarifnya tetap tinggi, penerimaan dari cukai rokoknya juga tetap tinggi, karena memang sistem pengawasan dan penegakan hukumnya itu efektif gitu. Jadi lagi-lagi kebijakan tarif cukai itu tidak bisa dilihat tunggal gitu ya. Jadi kalau pemerintah ingin meningkatkan penerimaan sekaligus mengendalikan konsumsi ya, itu pendekatan paling sehat adalah ya kenaikan tarif yang moderat, yang mengikuti inflasi dan disertai oleh penegakan hukum yang tegas gitu ya. Jadi membekukan tarif tanpa memperkuat pengawasan ya akhirnya hanya ilusi penerimaan naik saja, tapi dalam jangka menengah penerimaan juga kita akan tetap stagnan dan risiko publik ya terkait kesehatan itu terus mengalami peningkatan. Oke, ini jadi catatan pemerintah bahwa tidak serta-merta nih kalau cukainya pertahankan, nampaknya yang konsumsi rokok ilegal ini juga jadi menurun dan berpindah ke rokok yang legal begitu, karena tadi yang jadi kebutuhan adalah bagaimana penegakan hukum. Mas Media, nanti kita lanjutkan kembali soal cukai rokok ini dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis masih menemani Anda, saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Mas Media, kita lanjutkan kembali. Nah, Mas Media, satu sisi, Menkyu Purbaya ini kan juga dikritik karena nggak naikin cukai rokok, terus dianggap nggak pro sama kesehatan masyarakat. Tapi Menkyu juga mengklaim ini kan industri padat karya yang perlu diselamatkan, yang perlu dilindungi artinya. Chicken and egg, mana yang bijak dilakukan sebetulnya? Iya, bicara soal industri padat karya itu betul memang. Tetapi kalau kita lihat soal keberpihakan pemerintah pada petani tembakau khususnya itu sangat minim sekali. Jadi dari 200-an triliun yang didapatkan negara dari cukai rokok ini, yang betul-betul kembali kepada petani tembakau itu sangat kecil sekali. Jadi itu juga jadi salah satu PR. Dan bersamaan juga yang saya ingin sampaikan ya, WHO itu jelas mengatakan bahwa menaikkan cukai itu instrumen kesehatan publik yang paling efektif menurunkan prevalensi rokok. Jadi teori pajak Pigovian itu jelas bahwa barang yang menimbulkan eksternalitas negatif termasuk rokok itu sebaiknya memang dikenai pajak yang lebih tinggi daripada barang yang lain. Sehingga kenaikan pajak itu kemudian bisa digunakan untuk mendanai jaminan kesehatan nasional, menekan konsumsi generasi muda misalkan, termasuk juga kelompok berpendapatan rendah begitu. Jadi intinya dari kacamata kesehatan publik, membekukan cukai rokok, kenaikan cukai rokok itu jadi pilihan kebijakan yang keliru menurut saya. Tapi kita bisa mengambil jalan tengah. Dan ini sesuai dengan evidence data-data sebelumnya ya, bahwa kembali ke jalur kenaikan bertahap itu jauh lebih efektif. Menaikkan cukai secara bertahap dan minimal mengikuti inflasi dan pertumbuhan upah.
Dan yang kedua yang paling penting, gunakan tambahan penerimaan dari cukai rokok tadi untuk kembali ke petani tembakau. Bersamaan juga digunakan untuk penguatan layanan berhenti merokok, pendidikan, dan penegakan hukum rokok ilegal. Jadi di Eropa, di Inggris misalkan, mereka betul-betul mengalokasikan uang untuk layanan berhenti merokok misalkan. Dan ini regulasi-regulasi seperti ini belum cukup kuat di Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya, kelirukah kebijakan Menkeu menahan kebijakan kenaikan cukai rokok? Iya, dari perspektif kesehatan publik dan teori pajak. Ini keputusan yang keliru. Tetapi memang menurut saya paham Pak Purbaya baru diangkat menjadi menteri, perlu memahami, mengidentifikasi persoalan, dan kedepannya juga harus mengajak pakar-pakar kesehatan dan ya untuk kemudian menghitung kembali risiko dari kebijakan ini. Mas Media, tapi gini, tapi kan bisa dikatakan industri rokok ini ya kita nggak bisa menafikan bahwa ada jutaan orang yang bergantung pada ekosistem dari IHT atau industri hasil tembakau. Nah ini gimana nih supaya bisa win-win nih, jadi pemerintah bisa melindungi dari segi kesehatan, tapi di satu sisi nggak membunuh industrinya itu sendiri. Iya, kembali ke jalur kenaikan secara bertahap, Mbak. Jadi cukai rokok itu memang idealnya itu di negara manapun itu naik terus mengikuti inflasi. Kalau memang cukainya dinaikkan kemudian secara masif tiba-tiba jelas akan memukul petani tembakau, begitu Mbak. Jadi ya ada pemodelan ekonomi yang bisa dilakukan untuk batas-batas mana cukai rokok itu kemudian bisa dinaikkan jumlahnya. Tapi lagi-lagi ya, ini juga tidak hanya persoalan pemodelan ekonomi, juga ini soal negosiasi politik juga antara pemerintah dengan perusahaan rokok. Dan kalau kita lihat lagi perusahaan rokok itu, ini perusahaan rokok besar kan memang yang paling diuntungkan ya kalau seandainya cukai rokok itu tidak naik, karena mereka sekarang terpukul oleh rokok-rokok ilegal. Jadi lagi-lagi saat ini kalau ingin membantu katakanlah gudang garam yang kemudian kemarin mem-PHK banyak karyawan, ya hambat rokok ilegalnya, lakukan penegakan hukum terhadap rokok ilegal sehingga pelaku usaha rokok legal ini juga bisa bertahan, yang kemudian bisa menghasilkan uang juga untuk pajak terhadap negara. Jadi ada banyak sekali Mbak sekarang saya kira pendekatan yang bisa dilakukan, tetapi law enforcement itu sangat penting hari ini. Rokok ilegal itu ada di mana-mana sekarang. Dan itu merugikan tidak hanya pelaku usaha legal ya, tetapi juga petani tembakau itu sendiri. Karena perusahaan rokok ilegal ini banyak yang tidak membayar jaminan kesehatan pegawainya, kemudian tindakan penyuapan, sogok dan lain-lain itu dilakukan di level pemerintah daerah hingga aparat hukum, begitu Mbak. Oke, Mas Media, ini soal tadi bagian kesehatan. Adilkah kalau penyakit akibat rokok ini nggak ditanggung sama BPJS Kesehatan? Saat ini belum ada regulasi yang secara resmi mengeluarkan penyakit akibat rokok itu dari JKN. Jadi belum ada pembatasan seperti itu. Kalau dari etika kesehatan publik dan hukum jelas mengeluarkan penyakit tertentu karena rokok itu risikonya diskriminasi dan jelas melanggar prinsip jaminan sosial. Dan secara implementasi ini juga hampir mustahil untuk dilakukan ya, karena kausalitas klinis yang sulit. Kita nggak pernah bisa betul-betul mendeteksi apakah penyakit jantung, kanker, stroke itu adalah karena dari gitu ya. Jadi jelas ini tidak bisa dilakukan. Tapi kalau kita lihat dari negara lain ya, yang mereka bisa optimalkan terus-menerus adalah upaya untuk mencegah perokok baru gitu ya. Termasuk juga memberikan insentif-insentif bagi upaya-upaya menanggulangi kecanduan rokok gitu. Jadi menurut saya yang pertama cakupan penuh tetap harus dilakukan, termasuk juga penyakit akibat rokok. Pada saat bersamaan harus diintegrasikan dengan layanan berhenti merokok. Dan saya kira pathway ini yang bisa dilakukan ya untuk pencegahan di masa mendatang, khususnya dalam aspek meningkatnya ongkos kesehatan akibat rokok ini, Mbak. Oke, Mas Media, kita bicara soal data BPS. Rokok ini menyumbang 10,7% garis kemiskinan di kota dan bahkan hampir 25% penyumbang garis kemiskinan desa. Apa sebetulnya kebijakan yang ideal tentang rokok ini? Apakah ya itu tadi hanya fiskal aja yang bisa diutak-atik? Memang nggak cukup hanya dengan fiskal saja. Jadi perlu kerjasama lintas kementerian. Jadi perlu kombinasi fiskal, regulasi, perlu kerjasama dengan Kemenkes juga, layanan berhenti merokok.
termasuk juga perlindungan sosial dan terakhir itu penegakan hukum. Jadi kebijakan fiskal dan harga itu krusial, betul sekali, tapi bukan satu-satunya. Jadi beban pajak dan cukai itu harus sesuai standar WHO, itu harus dilakukan. Perlu dilakukan penegakan tata niaga, kurangi rokok ilegal, topang efektivitas cukai, termasuk juga regulasi non harga ya. Jadi mulai dari larangan batasan, usia minimum 21 tahun, pembatasan iklan termasuk digital ya, dan kemudian kewajiban ruang berhenti merokok. Dan ini harus dilakukan bersamaan. Persoalan masyarakat kecil yang kemudian masih banyak mengkonsumsi rokok, bahkan lebih banyak daripada konsumsi makanan, itu memang jadi PR yang sangat rumit untuk diselesaikan. Tetapi ada program-program pendampingan pemerintah yang bisa ditautkan. Ada program PKH misalkan. Pendamping PKH bisa terus mendampingi agar keluarga kemudian menggunakan keuangannya dengan bijak untuk keseharian, kebutuhan konsumsi rumah tangga yang lebih produktif, termasuk juga investasi jangka panjang. Memang ini nggak mudah, tetapi ketika dilakukan secara komprehensif, kerjasama lintas lembaga, saya kira ada harapan. Ada harapan kebijakannya itu efektif, adil, kemudian berkelanjutan, tanpa kemudian membebani banyak masyarakat, khususnya negara ya, dalam hal ongkos kesehatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu selama beberapa tahun ke depan. Oke, ini bisa jadi catatan untuk Pak Menkyu, terutama soal bagaimana tadi melawan rokok ilegal, bukan cuman membatasi atau ya cukainya nggak naik, tapi itu tadi yang paling penting adalah bagaimana law enforcement, kemudian juga bagaimana menghambat rokok ilegal, termasuk juga dibarengi dengan bagaimana regulasi non harga tadi. Jadi ya bisa bisa seimbang begitu, bagaimana kita tetap punya penerimaan negara tapi di sisi tetap dari kesehatan juga bisa terjamin dan juga tidak membunuh industri. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Sales Media Wahyudi Askar sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Media. Terima kasih. Saudara, puluhan jet tempur siap meriahkan perayaan HUT ke-80 TNI mulai dari pesawat F-16 hingga Sukhoi. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. TNI Angkatan Udara berlatih berbagai atraksi jelang HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober nanti. Puluhan jenis pesawat tempur berjejer di Lanut Halim Perdana Kusuma dari mulai F-16, Fighting Falcon, Sukhoi Su-27 dan Su-30, serta pesawat tempur Hawk. Jet tempur tersebut melakukan gladi kotor, manuver tempur hingga dogfight. Seluruh pesawat ini nantinya akan diterbangkan dalam atraksi udara oleh tim manuver TNI Angkatan Udara, termasuk Jupiter Aerobatic Team yang menjadi andalan dalam setiap perayaan HUT TNI. Ada pula sejumlah helikopter hingga pesawat angkut TNI yang ikut dalam atraksi udara di HUT TNI nanti. Sebelumnya, beberapa pesawat TNI Angkatan Udara berlatih manuver di atas Monas. Pilot TNI Angkatan Udara dari Jupiter Aerobatic Team menyuguhkan manuver-manuver hebat dengan keselarasan. Tim Jupiter akan menampilkan gerakan membentuk hati dengan asap berwarna sebagai penanda dan gerakan-gerakan fantastis lainnya. Sementara TNI Angkatan Laut akan menggelar parade kapal perang di perairan Teluk Jakarta hari ini. Ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Menurut rencana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam agenda Presidential Inspection di perairan Teluk Jakarta. Selain parade kapal perang, parade akan diisi dengan sejumlah atraksi kekuatan TNI Angkatan Laut, termasuk demonstrasi pasukan khusus. Untuk mengetahui situasi terkini Presidential Inspection jelang HUT TNI, kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juga juru kamera Aufa Farid. Selamat pagi Jonah, apa saja rangkaian acara yang berlangsung di sana?
Ya, bagaimana terkait dengan rangkaian acara intinya adalah inspeksi presiden. Jadi inspeksi presiden ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT TNI. Jadi TNI Angkatan Laut akan menggelar kapal-kapal perangnya dan ini akan langsung diinspeksi oleh presiden. Jadi terkait dengan inspeksi ini kami nanti akan berlayar ke arah Teluk Jakarta. Nanti di titik tertentukan nanti dari kapal perang TNI Angkatan nanti akan melakukan defile atau parade. Saya akan menunjukkan kapal perang di belakang saya. Ini adalah kapal perang, kapal rumah sakit KRI Dr. Rajiman Wedodiningrat dengan nomor lambung 992. Ini nanti kapal yang akan kita gunakan berlayar ke arah Teluk Jakarta dan rencananya kami akan berlayar kurang lebih antara 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, terkait dengan apa yang nanti dilakukan, nanti ketika kita akan berlayar kurang lebih sekitar setengah jam ke arah Teluk Jakarta, baru nanti ada sekitar 50 lebih kapal perang gabungan, mulai dari milik Angkatan Laut, nanti ada juga perwakilan kapal angkut Angkatan Darat, kapal dari KKP dan unsur kapal lain yang akan ikut, di mana menunjukkan adanya sinergitas antara TNI Polri. Nah, untuk unsur yang kami gunakan atau kapal yang kami gunakan untuk berlayar ini di kapal Dr. Rajiman ini adalah kapal rumah sakit. Jadi kalau Anda lihat warna putih ini adalah menunjukkan bahwa kapal ini bukan kapal tempur utama ya seperti warna abu-abu. Jadi adalah kapalnya adalah fungsinya adalah bantu rumah sakit. Kapal cukup besar dan memiliki helideck yang cukup lebar. Jadi posisi nanti presiden itu ada berada di atas atau di atas helideck. Jadi nanti melihat dari atas tenda. Nah, terkait dengan adanya rangkaian atau kapal perang nanti yang akan kita inspeksi ini cukup beragam, mulai dari KRI Brawijaya menjadi kapal utama, kapal paling depan, dan nanti diikuti oleh kapal-kapal lain seperti kapal dari jenis frigat, kapal dari korvet dan juga kapal-kapal jenis lain. Jadi ini adalah bentuk dari kesiapan TNI Angkatan Laut untuk menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut siap operasi tidak hanya dari sumber daya manusia tapi juga dari peralatan. Kalau kita lihat kapal-kapal yang ada atau kapal-kapal tempur yang digelar ini, ada satu kapal yang cukup menonjol yaitu KRI Brawijaya, kapal yang baru datang masuk Indonesia kurang lebih di awal September, dan ini adalah kapal yang sangat canggih, tidak hanya besar tapi juga memiliki kemampuan pertempuran cukup beragam seperti perang elektronika, peperangan anti udara, anti kapal selam dan sebagainya. Jadi ini akan menunjukkan bagaimana modernisasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut khususnya dalam hal alutsista, dan ini juga menunjukkan kepada Presiden bahwa TNI Angkatan Laut siap ketika digunakan baik dalam rangka operasi militer perang maupun operasi militer setelah perang. Direncanakan kami akan berlayar kurang lebih sekitar pukul 10 dan akan balik lagi ke Jakarta Kolin Lamil kurang lebih antara pukul 12.30 atau pukul 1 siang. Bagaimana? Oke, adakah misalnya pesan-pesan tertentu yang disampaikan oleh Presiden kepada TNI Angkatan Laut mungkin di acara yang akan berlangsung pada hari ini, Jona? Ya, berani cukup menarik ya kedatangan presiden ini dalam rangka Presidential Inspection. Sebenarnya adalah hal yang sangat langka seorang presiden naik kapal perang dan menginspeksi gelar kekuatan atau armada yang ada. Jadi inilah rangkaian menuju HUT TNI 5 Oktober, dan kalau kita lihat Presiden Prabowo Subianto punya atensi yang cukup besar di bidang pertahanan, membeli alutsista dari banyak negara, memodernisasi, menggantikan alat yang sudah tua dengan alat baru, dan juga punya atensi khususnya di Kementerian Alutsista. Kalau kita lihat mulai dari alutsista yang dibeli kapal perang dari Turki ataupun membeli offset dari kapal dari Inggris dan akhirnya dibangun PT PAL. Itu saja Presiden memiliki atensi soal Kementerian Alutsista dan juga memiliki atensi cukup besar khususnya dalam hal pertahanan. Kalau kita lihat dari validasi organisasi yang dilakukan di awal Juli dengan pembentukan satuan baru atau pemekaran, ini menunjukkan bahwa Presiden punya pandangan lebih di bidang pertahanan agar ini saja menunjukkan bahwa jangan sampai pertahanan kita lemah dan kita mungkin dianggap selamat oleh negara lain. Itu saja, kita akan menunggu apa nanti statement yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Presiden Inspection. Apakah mungkin ada pesan-pesan khusus yang akan disampaikan hari ini di mana merupakan rangkaian menuju HUT TNI di 5 Oktober. Baik, terima kasih Jona Hamonangan dan juga juru kamera Aufa Farid langsung dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terima kasih, selamat bertugas kembali.